Sebelum kita mulai, ayo klik tombol subscribe, like, dan share. Terima kasih. Balik lagi sama gue Daniel Dan gue Darian di Podcast bareng Darian dan Daniel. Hari ini kita mau ngomongin apa nih, Dar? Kayaknya ini sih kok lebih bagus, Pak Daniel, bagusan kayaknya sih yang PSBB ini nih lagi seru nih. Iya ya, kayaknya gue liat terakhir-terakhir ini setelah dibuka ya dilonggarin ini bukannya malah berkurang, tapi malah bertambah ya, dari yang lebih dahsyat ya. Betul, Ya, yang lebih dahsyat. Yang kita pikir masyarakat bisa jaga diri atau apa, sekarang malah kayak kebablasan. Ya gue lihat kayaknya semua orang merasa nggak care atau nggak, mungkin hati-hati sih ya. Cuma apa yang bikin orang bisa kayak ini? Gue kadang bingung. Kalau menurut gue sih ini kok kayaknya kan namanya manusia makhluk sosial tuh, kayaknya kalau udah lama nggak ketemu teman, nggak ketemu saudara, sekali dibuka langsung meledak tuh. Jadi ketemu jalan-jalan bareng, kemana-mana bareng. Iya. Dan gue juga sering dengar kayak tempat-tempat restoran gitu ya, terus kayak tempat makan, terus kayak di mall ditandain sih kursinya X gitu ya. Tapi ya gue jujur aja, kemarin gue sempet ke Nasabah ya. Itu baru pertama kali gue perdana ke mall. Jadi istilahnya gue bener-bener masuk mall itu baru kemarin. Istilahnya nggak pernah setelah dibuka itu gue ke mall, nggak pernah. Jadi kalau misalkan mau pergi pun makan gitu ya, pasti gue cari restoran yang katakan udah di pinggir jalan, kita udah tahu misalkan ya. Nah itu gue masih berani lah ya. Terus gue lihat juga kalau sepi, nah gue berani. Tapi kalau udah mulai rame, ada sekitar 20-30 orang, ya itu gue agak hindarin. Nah tapi gue kayak makin banyak orang, makin berkerumun, makin rame, masih makin seru ya, benar nggak ada? Iya, makin seru karena ya itu mereka mungkin udah bosan kali, jenuh di rumah terus gitu ya, udah lupa lah sama protokol kesehatan yang harusnya dijalani. Benar, tapi gini kan? Gue pikirnya sekarang ini, kita udah 3 bulan bagus-bagus di rumah gitu ya, lockdown istilahnya kan, tapi pas udah dibuka itu jadi brutal ya kalau gue bilang ya. Maksudnya kayak mall buka, ayo datang semua gitu kan. Ada yang cuman jalan-jalan. Terus mungkin kalau ke supermarket masih maklum ya. Cuman kalau gue dari awal lockdown ya, itu yang namanya supermarket itu gue sama sekali nggak pernah datangin. Jadi gue pakai kayak mobile apps ya, yang kayak ada antar ininya loh. Ya kan sekarang banyak tuh ya kan, kayak ada Klik Indomaret apa segala macem. Ya kan. Nah itu gue lebih seneng pakai itu. Ya tapi emang resiko kan, mungkin karyawan Indomaret. Bukannya sama aja. Ya justru gue mau ngomongin nih, ya kan? Iya. Biasanya mungkin bisa juga si karyawannya juga sama sih kena ya, tapi lebih resikonya menurut gue lebih kecil karena ya nggak tahu juga sih, belum tentu, dan lebih kecil katakan ada orang megang-megang barang, dia OTG gitu kan, kita nggak tahu, ya kan? Ini kayak kasus yang terakhir ya, kok yang di mall yang di Tangerang itu, katanya kan pegawainya kena. Nah itu. Nah kalau gue bilang orang kena itu kenapa ya dari saya? Apa dia nggak hati-hati atau kenapa ya? Ya menurut gue sih gitu, mungkin di mallnya oke, dia menjalankan protokol ya. Tapi waktu di luar tempat kerjanya mungkin ya itu protokolnya berkurang, dia udah anggap biasa aja gitu. Apa yang disebut pertama kali new normal itu orang mikirnya udah normal gitu, padahal sebenarnya beda, kebiasaan baru kan harusnya. Benar. Sekarang kayak masker kan udah wajib ya kan, cuci tangan. Terus lu bawa disinfektan gitu kan buat semprot-semprot, bawa hand sanitizer.
Kalau gue bilang kayaknya nggak efek juga sih ya. Ya kalau Iya, menurut gue ya, kalau misalkan kok udah pakai begituan tetap nambah. Nah, apa sih sebenarnya faktornya saya? Apa karena keramaian itu yang bikin orang terjangkit, ya kan? Atau yang OTG? Ya OTG agak serem sih. Jadi bisa-bisa kita duduk sebelahan sama istri pun dia juga bisa jadi OTG. Tapi yang gue baca OTG itu juga nyerang kalau kitanya lemah fisiknya. Ya, jadi kalau lu kuat imunnya itu jauh. Betul sih. Yang gue baca gitu. Kalau terakhir itu malahan kalau yang gue dengar sih isu yang airborne itu kok mungkin. Itu sekarang kan klaster barunya kalau yang dari PSBB transisi yang ini yang gue dengar ya, itu lebih banyak di perkantoran sebenarnya. Iya. Nah, itu kan kayak AC ya, AC kerja dalam ruangan AC itu juga katanya resiko tinggi ya. Ya tapi kalau gue bilang ya mendingan nggak usah buka kantor, bener nggak? Mendingan lu kerja di rumah aja kan, sama aja ya kan? Ya cuma ya, emang serba salah sih. Iya benar. Kita udah hati-hati yang tadi gue bilang, terus malah kena bukan dari yang kitanya ya kan? Ya, kita udah jaga-jaga ya kan, jaga jaga. Udah pasang tameng kok di mana-mana kok, pasang baju sirah tuh. Pasang baju jirah di mana-mana. Nggak taunya yang di luar yang bawa teman kita sendiri. Kita nggak pernah tahu. Kalau dibilang aman, kita lihat bukan katakan restoran lah ya. Restorannya restoran mewah pasti jaga aman. Nah tapi orang yang makan ya kan, orang yang makan di dalam itu yang kita nggak tahu. Ya kita nggak pernah tahu. Sama termasuk pegawainya kita nggak pernah tahu. Iya. Kelihatan sehat ya. Bener. Yang gue tahu juga yang dari mall yang di Tangerang itu ya, itu juga katanya kan staffnya ya kan, ada salah satu staffnya, bukan pengunjung. Nah itu gimana ya kan, harusnya apakah mall itu di denda ya kan, harusnya ada dong, benar nggak mungkin ya? Harusnya ditutup lagi, nggak boleh buka ya kan. Nah tapi kalau gue bilang mungkin lah, bener, kalau misalkan yang udah kena nih terus lu baru COVID test semua, itu udah apa ya namanya? Udah nanggung. Udah nanggung, iya. Sebenarnya sih lebih ke ini ya, harusnya tes swab ya gitu. Perkantoran mungkin harusnya ngadain. Iya, rajin gitu rutin. Benar, lu percuma nih, lu parkir sensor tangan ya, terus naik sensor tangan. Tapi ya itu dia, gue nggak tahu sih faktornya apa ya. Agak serem kalau kita bilang kitanya juga hati-hati, maunya juga hati-hati, tapi faktor lain yang bikin istilahnya yang bukan itunya gitu kan, bukan pendukung. Betul. Faktor X lain lah ini yang kita nggak pernah bisa tahu ya. Kitanya udah hati-hati banget jaga imun, kita nggak pernah tahu kita kenapa enggak gitu. Benar. Nah, lu sendiri masuk kantor ya? Masuk kantor kok. Kemarin dari minggu kemarin ya, gue udah full time tuh di kantor gitu. Tapi ya mungkin protokol yang sekarang kalau gue lihat ya, perkantoran, gedung-gedung mall udah nggak seketat yang di awal. Dulu kan di awal kan biasa pakai handphone kan, pakai QR tuh kita scan, ya kan. Nah sekarang kan mungkin agak longgar, udah nggak ada lagi tuh QR lagi. Iya, jadi istilahnya apa ya? Apakah orang Indonesia itu menyepelekan gitu ya? Udah nggak ada yang kena lah, ya kan? Nah, bahkan gue baca waktu itu sempat ada ya dari grup WA gitu ya, ketularan gara-gara abis naik sepeda terus ngumpul makan. Nah, ngumpul makannya itu yang bikin orang kena katanya. Mungkin karena kan buka masker semua, itu risikonya lebih besar. Itu dia. Nah, gue pernah nih satu hari gue makan di satu restoran fast food ya yang terkenal ya. Nah, itu gue lagi ketemu teman breakfast gitu ya. Nah, pas kita mesen, kita pencet itu tuh screen touch ya. Nah, terus makanan juga kita nggak ambil tapi diambilin.
ya dibawain. Nah, pas kita lagi ngobrol itu boleh lepas masker lagi makan. Nah, hebatnya dia gini, jadi ada 2-3 orang yang bolak-balik gitu ya. Iya. Kalau lu udah selesai makan atau nggak ada minuman, terus kita belum pakai masker lagi ditegur. Hebat tuh, berarti benar tuh. Cuma satu sih mungkin ya, kalau sekarang yang orang bilang itu airborne ya, mungkin makannya gantian. Nggak bisa barengan. Kalau barengan buka masker rame-rame dong. Tapi mana bisa kalau lagi lu ngumpul makan yang gantian. Iya. Terus Lu makan gitu, duluan ya, ganti. Lu abis ini lu giliran. udah gitu lu ketemu yang suwe yang makannya lama lagi. Iya, bisa nggak kelar-kelar. Ada kan orang yang ini orang udah ditungguin makannya nggak tahu diri, masih ngobrol, masih hai. Ada tuh yang kayak gitu. Bisa ya ada orang yang lagi sambil ngobrol itu lebih merasa semangat makannya gitu. Iya benar. Iya. Jadi kalau dia sendirian rasanya kurang ini ya. Iya. Nah sekarang nih ya, nggak ada temennya. Semenjak dibuka ya PSBB gitu udah mulai longgar. Nah muncul tuh apa namanya kalau tiap minggu di Sudirman apa tuh namanya Car Free Day. CFD, Car Free Day. Itu juga CFD. Gila men. Rame banget tuh kok, rame banget. Istilahnya apa ya? Udah lu kayak bukan lagi nggak kena ini pandemi gitu loh. Iya. Belum lu emang bener lu jalan pakai apa namanya? Pakai masker ya kan? Nah, terus udah gitu jaga jarak ya kan? Nah, betul. Rame banget. Gue pernah lihat, tapi gue nggak ngikut ya. Gue pernah lihat lagi lewat gitu, terus gila orang banyak banget jalan misalnya. Kayak mau demo ya. Cuman maksud kan? Gue gara-gara gitu doang ya. Ya nambahnya signifikan. Lu lihat aja. Setelah dibuka, belum lagi. Bulan apa? Bulan Juni kan? Juni, Juli, Agustus. Dari mungkin terakhir kita 70.000 ya. Berapa ya? Iya. Gue nggak. Ya sekitar 50 ribuan lah. Ya, 50.000. Masih 50.000 gue ingat. Pas dibuka langsung lari angkanya. Iya. Sempat turun dikit, terus naik lagi tuh sampai sekarang nanjak terus. Lu belum lihat kan? Ingat kan yang dulu kok yang restoran fast food yang di Tamrin tuh? Yang pertama di Indonesia tutup. Wah, yang datang juga rame tuh, udah nggak jaga jarak lagi tuh. Udah lupa. Apa ya? Gue juga pernah makan di situ gitu, maksud gue pernah. Itu kenangan gitu ya? Ya gue kenangan juga, tapi ya udahlah, bener. Lu buat apa sih sampai lu foto-foto, lu sedih-sedihan? Come on lah, lu lebih merhatikan itu daripada kesehatan lu. Itu betul. Kan gue bilang kan saya pikiran lu meremehkan. Ya pikiran lu kemana? Istilahnya lu udah bagus 3 bulan lu jaga diri ya kan. Terus betul. Karena tuh restoran mau tutup ya kan. Terus lu rela-relain malam-malam ke sana. Jam 10 malam kalau nggak salah. Waktu itu gue pernah teman gue itu rame loh. Iya gila itu. Ya. Rame banget itu. Lu kayak lupa. Lu kayak grand opening restoran baru. Rame banget sih. Bukan penutupan ya, tapi grand opening. Kalau enggak kayak lagi diskonan kok. Ya, lagi diskonan. Sampai dia turunin kacanya gitu ya. Ada yang sampai nangis maksud gue. Oh my god. lu gila banget men maksud gue. Emang itu emang lu itu mak lu keluarga lu gitu kan. Ayolah. Iya bener banget. Yang kayak gitu tuh jangan terlalu lebay-lebayin ya maksud gue. Iya benar. Ya biasa aja lah, tapi kita ya lihat aja dari TV mungkin atau dari media sosial atau apa kayak gitu. Iya. Terus waktu itu bilang sekolah mau dibuka. Betul. Mungkin kalau sekolah dibuka banyak orang katanya kan nolak ya kan? Betul. Ya kan, akhirnya nggak jadi buka. Nah, yang lucunya ada wacana untuk bioskop mau buka. Ya kan udah jadi mau buka tuh. Iya, mau buka tutup lagi nggak jadi. Waktu itu udah ada tanggal ya kan maksud gue. Udah. Lu gini loh. Kalau angkanya itu sudah turun ya,
Boleh deh, Ya. Boleh nggak Dan? Karena itu udah, ya benar. Karena itu udah mungkin udah puncak mulai turun kan. Grafiknya kan kayak kurva tuh, kurva naik ke atas, terus turun lagi kan. Nah ini kita belum sampai puncak masalahnya. Bener. Nah, lu ngomong-ngomong puncak nih ya. Gue kemarin sempet lah kita ke puncak gitu. Kita pikir hari biasa kita mau makan di satu tempat di daerah Cisarua apa ya yang makannya di pinggir kali gitu, bagus ya view-nya. Iya. Nah, restorannya sih ya ikutin protokol ya, ada X gitu ya. Iya. Nah, tapi lu tau gak, ini kan ada shopnya tuh, kayak tokonya. Lu tau gak, lu kayak gak pernah beli susu, men. Rame banget. Lu maksud gue, orang tuh gila gitu ya. Kayak barang langka ya? Iya. Kayak beli bensin tuh lagi nggak habisan. Nih, lu gak pakai otak, lu cuma beli susu ya, sampai ngantri. Berani gitu loh. Gue jujur ya kayak gitu, gue mendingan gak usah deh. Lu kayak nggak pernah minum susu gitu loh. Benar. Ya, misalnya apa ya? Gue nggak ngerti lah pikirannya orang. Ya nggak tahu, bilang orang Jakarta kali ya mungkin ya. Nah, udah itu sekali tuh ya waktu itu ke situ. Nah, kedua kali gue ke Bogor. Nah, waktu itu ada saudara gue ulang tahun, kita ke sana. Nah, terus habis itu pulang gue mampir di satu coffee shop, katanya terkenal ya di Bogor, baru buka, yang gambarnya rusak ya. Nah, lu tau gak, itu full pale, sampai pakai pale. Waduh. Gue bilang ini restoran kayak nggak pernah ngerasain ya sih. Ini kan lagi pandemi ya, maksud gue. Ayolah lu jangan sampai nyusahin orang lah, bener nggak ada? Iya, betul. Jadi pelanggarannya sebenarnya udah di mana-mana gitu. Yang mungkin ketahuan ya nggak seberapa gitu kalau kita lihat ya. Iya, ya saya lu nggak takut gitu loh. Betul. Pertama kali Parno kan, ya kan? Sampai kita pertama kali takut. Mau ke rumah temen nih ya, lu ini gak? Jangan-jangan lu ini lo, pembawa lo, carrier lo. Terus ke rumah temen juga disemprotin disinfektan. Gue bilang, gila, ini kan kita udah tiap hari di rumah gitu kan. Waktu itu tiap pagi. Iya. Tiap pagi lu berjemur kan kok? Jam 10. Sekarang nggak ada yang jemuran lagi kayaknya. Itu dulu ya kan. Dulu awal. Setelah sekarang lu lihat gak yang olahraga jam 10 nggak pernah ada. Udah nggak ada, udah biasa kayaknya. Udah biasa lagi, dianggap biasa. Dulu, ya itulah. Ya kan, dulu takut jemur ya kan. Terus sampai orang numpuk vitamin C, ya kan? Sekarang masker. Iya, masker. Vitamin C, terus face shield gue nggak tahu deh. Tapi istilahnya yang kayak gitu-gitu tuh udah nggak ada. Maksud gue kemana ya otaknya ya? Terus kayak sekarang, terakhir temen gue di Melbourne, kita WA gitu ya, dia di lockdown, ya itu di lockdown dia. Ke kantor dia ada jamnya, terus udah gitu, lu nggak boleh satu kantor berapa orang gitu, gue lupa, dibatasin. Lu boleh masuk kantor, tapi kalau nggak salah 50% kali. Iya, nggak boleh lebih dari 10, kalau itu size-nya 50 orang satu kantor. Oh, berarti cuma 1/5 doang, 20% itu. Iya. Berarti. Kalau itu bisa di-handle dari rumah, dia di kantor itu cuma dari rumah ya. Nah, yang hebatnya kan teman gue kan IG story ya. Terus dia kasih lihat gue kondisi kantornya. Iya, enggak, bukan. Di jalanan ya. Oh, ada patroli polisi pakai kuda bolak-balik. Lu nggak ada yang namanya kafe pinggir jalan, bukan, nggak ada berani. Cuma tempat kita doang nih kayaknya yang masih belum. Ya mungkin buka boleh, cuma persyaratan protokolnya aja sih yang harus diperketat itu. Iya kan, dibilang pertama kali maksimum 50 orang ya kan, nggak boleh lebih berapa gitu kan. Tapi bebas sekarang udah nggak tahu. Udah nggak, ya itulah susahnya dikasih peraturan yang benar dari pemerintah ada anjurin yang bagus gitu ya. Tapi pelaksanaannya mungkin belum
bisa semua jalan gitu. Benar. Ya itulah mungkin yang harus dibenahin lah dari, bukan cuma Jakarta sih, gue bilang se-Indonesia, se-Indonesia ini harus dibenerin ya semua protokolnya lah. Iya. Kalau semenjak itu ya kan waktu itu dilonggarin langsung rame tuh airport ya. Ya mungkin ya itulah, kembali lagi lah, harus kesadaran masing-masing aja. Iya. Cuma mungkin ada juga sih yang cuek, ya udahlah gua kena nggak apa-apa deh. Jadi dia nggak mikir temennya atau saudaranya itu pasti nyebar kan. Iya, saya egonya tinggi ya, maksud gua lu nggak mikirin orang lain tapi diri lu mau terpuaskan istilahnya gitu kan. Yang penting gue bisa sepedaan, yang penting gue bisa nongkrong. Benar. Ya sekarang lu kayak bar ya, bar buka lu, bar. Iya bar buka. Kalau saya, gue tahu di daerah Pik, di daerah mana itu banyak yang buka. Itu bar pada buka. Gue tahu banget. Oh oke lah, lu jaga protokol, tapi kan apakah gelas itu bersih, ya kan? Apakah? Iya, kita nggak pernah tahu. Iya. Terus itu justru tempat hiburan malam menurut gue sih serem ya. Karena kita buka masker semua, terus fotonya tempel bareng-bareng semua, duduk berdekatan gitu. Gampang kan? Dari ini kalau menurut gue sih, dari sosmed sebenarnya bisa dipantau sih kalau tempat-tempat gitu. Iya. Benar nggak? Benar. Nah, lu sekarang kan katakan, oh gue pakai face shield, gue aman, ya kan? Gue pakai masker, gue aman. Ya tapi pas di sana, pas lagi katakan lagi mabok, lu juga lepas duduk. Iya. Lu rangkul foto bareng, rangkul orang, ya kan? Itu kan masih, menurut gua masih belum boleh sih, ya. Sampai sekarang, ya kayak lu di hotel pun lu tetap dia nggak mau jabat tangan, dia tetap nunduk. Namaste. Atau nunduk gitu ya. Saya masih jaga itu dia orang. Nah, betul, itu bagus sih. Benar. Nah, terus kayak udah banyak hotel juga udah buka, ya kan? Nah, sekarang saya ya serem-serem nikmat ya gue bilangnya, cuman ya itu dia, lu yang jaga, bukannya protokol itu yang di hotel itu yang iya betul. Benar. Harus dari kitanya, benar banget loh. Ya itu kadang-kadang tempat hiburan malam sih salah satu yang paling jadi momok sama perkantoran. Mungkin itu sih. Ya itu tempat hiburan malam orang lupa buka. Aman kok. Ini kan sebelah temen deket gua sering main bareng tiap hari. Yakin nggak lo? Gitu aja. Iya. Kita nggak pernah tahu loh mana yang OTG sama enggak. Benar. Ya kayak sekarang kayak gereja deh. Gereja kan udah dibuka, tapi kan dia kan udah mulai buka, benar kan? Batasin. Ya. Terus udah gitu cuman beberapa orang doang bisa masuk. Terus di dalam gereja juga lu nyanyi nggak boleh lepas masker. Ya. Itu masih tapi jaga. Juga tetap beberapa ada juga sih yang kena kalau nggak salah ya. Orang yang masuk ke tempat ibadah pasti ada juga sih beberapa. Pasti. Ya, pasti. Iya. Yang kita bilang OTG itu banyak ya. OTG itu bahasa Indonesianya carrier kok. Iya benar. Misalnya lu dulu dibilang carrier, sekarang bilangnya OTG kan. Iya. Nah. Ya itu kita gimana bagusnya kita nggak pernah tahu ya, biar supaya nggak tertular gitu. Kita udah jaga, tapi ya mungkin yang di luar gitu ya. Ya hati-hatilah deh. Ya benar kok, harus hati-hati. Benar. Gitu. Ya jaga-jaga aja sih untuk kesehatan sebenarnya. Ya gitu ya Dar ya. Ya sehari Jakarta sekarang kan udah nambahnya itu hampir 2.000 bukan ya? Hampir 2.000-an tiap hari loh. Enggak, Jakarta 600 kok. Oh iya, Jakarta 600. Totalnya kalau se-Indonesia 2.000 benar. Tapi kalau Jakarta dulu kan awalnya paling 50, terus naik 100, 200. Sekarang udah nggak 200, 300, udah 500, 600 tiap hari. Itu udah 2 kali lipat. Sebenarnya bukan karena mungkin tiap hari kena banyak, mungkin karena udah mulai ketahuan, karena dites. PCR-nya udah jalan gitu ya. Nih, gue pernah nih satu kali gue kemana gue lupa ya. Kan di tembak apa namanya? Sensor suhu tubuh. Iya. Ya. Kan karena kita habis dari mobil mungkin kena AC dingin ya badan kita ya. Ya. Ini gue sendiri nih ditembak tit gitu kan, nggak keluar. Ditembak lagi tit, nggak keluar. Pak yang bener Pak,
saya harusnya ada suhu tubuh loh Pak, gue bilang gitu kan. Ditembak lagi, kagak ada lagi. Nah, maksud gue, mampus loh, itu berapa orang yang udah masuk, Nggak keluar suhu tubuh. ya suhu tubuhnya Nggak ketahuan berapa. Iya. OTG kan suhu tubuh normal juga kok. Iya. Nggak bisa. Maksud gue kayaknya gak ada pengaruh deh kena AC terus ditembak 3 kali loh. 3 kali ditembak itu kagak keluar. Terus dia kayak pura-pura dia kocok-kocok gitu alatnya. Tembak lagi gue, inget gitu kan. Pak boleh angkat topinya, gue angkat topi gue. Inget gitu kan. Kagak ada suhu tubuh. Gue bilang, oh parah lu dalam hati gue. Apa lu beli yang murahan ya kan, kita nggak tahu kan dari. Ya kan bisa cepat rusak itu alat gitu. Iyalah. Orang kadang gue ke gedung mana, tiap hari tuh ke situ pasti gitu ya. Suhu tubuhnya kok sama terus, saya bingung loh. Gue bingung. Gue bilang sama bapaknya, Pak, suhu tubuhnya kok sama ya, nggak berubah. Kemarin segini, hari ini segini, besoknya segitu lagi, stabil loh. Itu pertama kali dibuka PSBB, semua melakukan itu, ditulis nama, ya kan, suruh ketat, cuci tangan, cuci tangan gitu kan, nah, ya itulah. Ya udahlah Dar. Yang penting jaga kesehatan, betul kok. Ya kan, ya kalau minum vitamin sih harus pasti, ya. Betul. Karena kalau gue baca, kalau gue lihat ya, dia cuma nyerang orang yang lagi lemah, udah. Intinya itu. Iya benar. Intinya itu. Oke, lu kalau lagi drop, lu merasa drop gitu ya, berapa hari nggak enak badan gitu, lalu tembak vitamin langsung. Yang penting ya itu, kita harus jaga kesehatan terus, itu sih. Oke. Ya udah, gue pikir sih, ya obrolan hari ini itu aja sih Dar, ya. Seru ya. Bener banget. Ya seru banget kita ngobrolin nih, nggak ada. Kalau dilanjutin mungkin bisa sampai lusa kali kok, nggak bisa habis nih. Iya. Oke ya. Oke teman-teman, sampai jumpa di PODD Podcast bareng Daniel dan Darian. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa teman-teman. Bye.